Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Jokowi Seso Channel. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Insya Allah selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk teman-teman kita yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi kurang sehat, yuk kita doakan bersama yuk, supaya teman-teman kita segera diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, hari ini saya mau chat ya. Saya mau finishing chat. Ini pesanan dari salah satu customer di Bukit Golf di Cibubur, daerah Cibubur ya. Dia pesan 2 unit. Ini udah jadi, tinggal dicat ya. Dalam hal pengecatan saya melakukan 3 tahap. Yaitu pertama, saya cat dasar dulu dengan menggunakan epoksi ya. Epoksi itu saya pakai ini, Belkut ya. Saya bukan endorse, saya beli ini ya. Tapi saya sudah terbiasa aja pakai ini. Ini epoksinya, ini hardenernya ya. Jadi epoksi ini itu buat dasar dari ini permukaan ini kan licin ya. Kalau dia hanya langsung cat, itu gampang sekali terkelupas, lecet-lecet gitu, jadinya jelek. Sehingga saya pakai epoksi ini. Epoksi ini harus dicampur, ya, epoksinya dengan hardener. Jadi perbandingannya bisa 1:2 atau 1:4. Jadi hardenernya 1, itunya 4 ya. Itu hardener pengeras. Jadi dia kalau nggak disatukan, itu nggak bakalan keras. Dia tetap aja gitu kayak cat-cat basah gitu, kering tapi dia gampang gitu. Tapi kalau dipakai hardener dia keras gitu ya. Nah, ini kemudian kedua, setelah pakai epoksi ya, proses pertama pakai epoksi semuanya, kemudian dikeringkan, kemudian diulang lagi. Saya pakai epoksinya warna putih karena finishingnya nanti warna putih. Itu kemudian setelah kering diulang epoksinya, boleh diulang boleh tidak. Kemudian yang kedua saya lakukan pengecatannya ya. Jadi saya ini pakai cat. Jadi saya cat pakai ini cat warna putihnya. Jadi kalau epoksi tadi antara epoksi ini dengan hardenernya kemudian dicampur tinernya itu kita filling. Begitu diaduk, kita lihat di pengaduknya netesnya tuh harus cepat gitu, tas, jangan set meler gitu, nanti susah ininya gitu, ngecatnya tuh susah, mampet pasti. Kedua, setelah kering kita cat warna. Nah, saya cat warnanya pakai warna putih ya. Tadi kan dasarannya, sekarang cat warna. Cat warna ini bisa 1:2 dengan thinner ya, 1:2, 1:3, atau 1:4. Tergantung karakter masing-masing cat, mereknya. Biasanya kita kalau udah biasa pakai itu, kita udah tahu thinnernya seberapa. Nah, kalau thinnernya kita kurang, sama ya kalau ini tadi juga ya, antara epoksi, cat maupun clear coat-nya. Kalau kondisinya dia begitu dicat kering, dipegang gitu kasar, berarti thinnernya kurang teman-teman gitu. Jadi thinnernya kurang banyak, mesti ditambahin ya. Jangan terlalu banyak juga, nanti itu dia meleleh gitu, jelek ya. Nah, setelah cat putih ya, biasanya 1:2 saya pakai thinnernya, atau kalau kelihatan masih terlalu kental 1:3 gitu ya. Kemudian setelah kering boleh dilapis 2 kali 3 kali. Kalau teman-teman merasa cukup, sekali aja. Tapi jangan langsung tebel ya teman-teman, tipis-tipis saya dulu dikeringin. Kemudian yang terakhir, clear coat atau top coat ya. Saya pakai ini juga nih. Bukan endorse, tapi ini saya beli. Saya pakai ini, merek Belkut ya. Saya pakai ini, berikut thinnernya. Ya, ini terakhir ya. Ini juga sama, clear coat ini
Kalau nggak dicampurin reducernya itu nggak bakalan ini, dia nggak bakalan keras ya. Ini yang membuat permukaannya mengkilat. Itu. Kemudian setiap pencampuran menyampur, saya selalu pakai ini gelas plastik ini ya, gelas plastik ini. Dan setiap kali nyampur pasti ininya saya ganti, ya, saya ganti baru lagi, gitu, campur. Kemudian setelah jadi, kita tuangnya di sini. Saya copot dulu ya. Saya tuang di sini ya. Selalu saya gunakan saringan, ini saringan nasi ini, gitu. Baru dituang, ya, supaya kotoran-kotoran atau yang masih kental dia nyangkut di sini, disaring, sehingga nanti nggak nyangkut di dalam yang bikin mampet, ya. Nah, oke. Kemudian saya mau jelasin ini ya. Dan untuk pengecatan ini itu perlu latihan, teman-teman. Saya juga dulu hampir selama COVID saya ngecat terus ya. Kadang-kadang mangkal terus gitu, hasilnya nggak memuaskan gitu. Sekarang juga belum memuaskan. Tapi untuk saya cukup kalau untuk ngecat ini aja. Jadi kadang-kadang terlalu kering, dia kasar banget. Kadang-kadang terlalu banyak itunya, terlalu encer thinnernya gitu ya. Jadi perlu latihan berkali-kali sehingga kita memahami pengecatan yang kita mau ya, selera kita. Kemudian saya menggunakan spray gunnya HVLP ya, yang tipe HVLP itu high volume, low pressure. Jadi dengan pressernya, tekanannya kompresor tuh nggak terlalu besar, itu udah bisa nyemprot ini, udah bisa bagus hasilnya. Dia banyak juga ininya lubangnya. Ya, VLP yang model terbaru ya, spray gunnya ya. Sekarang teman-teman juga, ini saya sharing ya, bukan ngajarin teman-teman, pasti lebih pintar daripada saya untuk ini. Saya juga nggak pintar sih, baru belajar. Jadi di spray gun ini biasanya sama ya. Ini saya taruhin ini filter untuk air ya. Jadi airnya supaya nggak masuk ke sini dari tangki, dari kompresor masuk ke sini dulu. Nah, ini ada 3 teman-teman setelannya. Pertama yang bawah ya, yang ini ya. Ini untuk atur seberapa banyak angin yang disemburkan, kencang enggaknya. Jadi kalau makin kita putar ke kiri, nyemprotnya makin kencang, wos gitu. Ini juga boros akibatnya. Itu yang pertama. Jadi sebaiknya aturan anginnya secukupnya aja. Kalau dalam jarak segini, kita nggak perlu kencang, kecil aja, anginnya cukup kecil, seperlunya. Ya ini ya, yang ini ya. Ini untuk angin. Kedua ini, yang tengah. Ya. Ini untuk ngatur lebarnya. Ya, untuk ngatur lebarnya. Jadi seberapa sih jangkauannya gitu. Jadi kalau cukup untuk segini, saya selalu pakai, saya kenceng dulu. Kalau dia putar ke kanan, dia kenceng. Itu ini banget, runcing gitu. Jadi segini. Nah, kita rasain juga. Ini buka sedikit teman-teman, buka dikit. Dia akan melebar. Gitu. Seperlunya aja, jadi saya cukup dari sini ke sini, semprot gitu ya, gitu. Ini untuk ngatur lebar sempitnya, sudut ya, semprotannya. Nah, kemudian yang ini ya, kelihatannya ini ya. Ini untuk ngatur seberapa banyak cat yang keluar yang teman-teman mau gitu. Jangan terlalu banyak juga teman-teman. Pertama boros, keduanya dia terlalu tebel. Ya seperlunya juga ini. Kita feeling, biasanya udah sering pakai. Kita tahu karakter dari spray gun ini. Nah, yang keempat ini, ya, depannya ini kalau dia posisinya berdiri gini vertikal, itu berarti cara ngecatnya kita dari atas ke bawah vertikal. Gitu. Nah, ini seberapa lebarnya yang disemprot, diaturnya di sini, gitu. Ya gini. Nah sekarang kalau mau kita horizontal, jadi gini. Nah
Ya, kelihatannya gini ya. Baru kencengin lagi. Ini biasanya kalau kita ngecatnya begini ya teman-teman ya, horizontal ya. Nah, ini untuk ngatur seberapa lebar dia sekali semprot gini. Ya, karena saya sekarang ngecatnya atas bawah vertikal, ini ya kelihatan ya. Ini saya arahkan vertikal nih. Ke vertikal. Ya. Kurang lebih begitu penggunaannya ini. Ini sebagai sharing aja. Nah, saya mulai mau ngecat ya. Alat-alat bantu yang dipakai untuk ngecat, saya gunakan face shield. Face shield ini gunanya untuk apa gitu? Dengan masker ya. Mana tadi maskernya? Oh, ini. Karena di debunya kan halus banget ya. Saya pakai masker gini. Kemudian pakai shield, face shieldnya. Buat apa ini face shield? Jadi kalau kita nggak pakai face shield, debunya cat itu nempel di kacamata. Susah di itunya, di lepasnya. Lensa kita tuh akan kasar kalau dipegangnya gitu. Ini gunanya face shield kalau pas ngecat ya. Oke. Kemudian juga adukannya banyak. Untuk mengaduk setiap ini beda-beda. Saya rasa itu aja. Di gelas ininya juga, gelas campurnya. Saya mau mulai ya. Jadi teman-teman ketika kita melakukan pengecetan atau mulai disemprot ya, teman-teman jangan lupa sirkulasi di ruangan ini gitu. Saya di ruangan ini ada itu jendela di situ cukup besar ya. Kemudian di sebelah kiri atas ada exhaust ya, exhaust fan. Ini saya bikin sendiri bekas dari outdoor AC ya. Ini saya pakai untuk nyedot di sini. Karena dia ini cukup kuat ya. Kalau udah gitu sedotannya anginnya besar, banyak. Kemudian di sana juga ada. Kalau di sana exhaust fan khusus memang untuk ruangan. Saya pasang di sini. Jadi dua. Kemudian dari sana ada angin. Kemudian ada udara juga. Dari pintu sini ada udara. Jadi sirkulasinya harus bagus. Ya. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Sekarang tadi saya nyampurnya ini epoksi. Udah saya campur hardener ya. Ini epoksinya. Ini hardenernya. Kita mesti cek juga ya teman-teman ya. Di sini ada filternya. Ya. Ini filternya udah bersih atau belum, atau banyak endapannya apa enggak. Ini tapi setiap kali selesai pakai, saya cuci nih. Karena kalau enggak, kalau dia sempat kering, lebih lama bersihinnya. Kan udah pada keras. Ya, pakai saringan ya, jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh teman-teman, bisa dilihat di sini ya, kelihatan nggak ya? Ini banyak endapannya sekali nih, banyak kotorannya nih. Kemudian jangan lupa tutupnya dipasang, karena kalau nggak nanti tumpah. Ini dicek, ini harus masuk udara nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita setel yang vertikal ya, karena alurnya atas bawah. Setelan anginnya cukup segini, sedikit aja. Kemudian ini agak dibuka sedikit ya. Sekarang kita kerjakan ininya ya, tutupnya ya. Jangan lupa yang nggak perlu kita cat, kita tutup pakai ini, masking tape. Sekarang saya mau mulai dengan proses tahap yang kedua ya teman-teman ya, yaitu cat warna. Jadi cat putih ya 1:3 atau 1:4 saya biasanya ya. Kita campur thinner ya. Jangan lupa ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, sampai di sini dulu sharing mengenai proses pengecatan filter air Star Waters di workshop. Adapun pengecatan itu saya ada 3 tahap, yaitu epoksi sebagai cat dasar supaya cat aslinya tidak gampang tergores. Kemudian cat warna, ini cat warna ya, cat warna putih naik gitu ya. Kemudian yang terakhir clear coat atau top coat. Jadi setelah ini, setelah cat warna, saya tempelin stiker-stikernya. Setelah kering ya, saya tempelin stiker-stikernya. Kemudian baru terakhir saya semprot lagi clear coat. Tapi sama aja prosesnya. Jadi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton proses pengecatan filter air Star Waters di workshop kami. Semoga bermanfaat. Salam hormat untuk keluarga tercinta di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.